Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Isnaini Ramadhani Paradit dengan NIM 8604966018 dari Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menjawab isu kontemporer pendidikan nasional. Yang pertama ada makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan merupakan dasar atau fondasi yang menopang seluruh proses pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan memiliki arah yang jelas dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan nasional saat ini, pilar pendidikan menjadi sangat penting karena dunia pendidikan menghadapi berbagai perubahan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan landasan yang kuat agar tetap mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Yang kedua ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia. Pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan. Kedua, ada Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat, guru berperan mendampingi peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang aktif secara memotivasi. Ketiga, ada Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pemberdayaan peserta didik. Ketiga, ada analisis relevansi dan tantangan dalam era digital. Saat ini, salah satu isu kontemporer dalam pendidikan nasional adalah meningkatnya penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. Di satu sisi, teknologi memudahkan peserta didik memperoleh informasi dan sumber belajar. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti rendahnya kemampuan berpikir kritis, ketergantungan pada teknologi, plagiarisme, serta penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam kondisi ini, prinsip Ingarso Sung Tulodo sangat relevan. Guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Contoh aktualnya, guru dapat mengajarkan peserta didik cara memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai sarana untuk menyalin tugas tanpa memahami materi. Selain itu, tantangan lain yang sering muncul adalah menurunnya karakter dan etika peserta didik di media digital, seperti perundungan, siber atau cyberbullying berdasarkan berbagai pemberitaan dan laporan pendidikan. Kasus perundungan masih menjadi perhatian di lingkungan sekolah maupun media sosial. Dalam menghadapi masalah tersebut, prinsip Ing Madya Mangun Karso menjadi penting karena guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membangun nilai empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Penerapan kurikulum merdeka merupakan contoh aktual yang mencerminkan prinsip Tutwuri Handayani dalam kurikulum merdeka. Peserta didik didorong untuk aktif mencari informasi, mengembangkan kreativitas, dan menyelesaikan proyek pembelajaran sesuai minat serta potensinya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan arahan. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses internet di beberapa daerah, kemampuan literasi digital yang belum merata, serta kurangnya pendampingan penggunaan teknologi di rumah. 4. Refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan. Pendidikan juga harus membentuk karakter, etika, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru menjadi teladan yang baik. Melalui Ing Madya Mangun Karso, guru membangun motivasi dan karakter peserta didik. Sedangkan melalui Tutwuri Handayani, peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan pendidikan nasional di era digital, sekaligus mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan
dan mampu bersaing di masa depan. Hanya, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga tetap menjadi pedoman penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Pendidikan nasional, keteladanan, motivasi, dan pemberian ruang bagi kemandirian peserta didik merupakan kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas di era digital.